Patrick Kluivert mengawali debutnya sebagai pelatih timnas Indonesia dengan catatan sangat buruk. Kevin Dix dan kolega harus kalah dengan skor 1-5 di Sydney Football Stadium, Kamis 20 Maret 2025 dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Kekalahan ini jelas membuat langkah pasukan Garuda merebut tiket ke Piala Dunia 2026 semakin terancam. Timnas Indonesia terancam makin melorot ke dasar klasemen mengakhiri matchday ke-7 ronde ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasukan Garuda sebenarnya mengawali laga dengan baik di 15 menit pertama. Namun, Timnas Indonesia gagal mempertahankan momentum. Pada babak pertama, Australia berhasil memberondong gawang Martin Pas 3 kali. Memasuki babak kedua, pesta Australia belum berhenti dengan mencetak 2 gol tambahan. 1 gol dari Ole Romeni tidak cukup menolong nasib Timnas Indonesia di Sydney. Tentu, kekalahan ini buntut dari kesalahan Patrick Kluivert dalam menentukan strategi bermain untuk pasukan Garuda. Berikut adalah rentetan blunder yang dilakukan Patrick Kluivert sepanjang laga lawan Socceroos. 1. Garis pertahanan terlalu tinggi. Patrick Kluivert lupa bahwa lawan yang mereka hadapi adalah Australia, yang merupakan tim langganan Piala Dunia. Pelatih asal Belanda tersebut menurunkan pola 4-3-3 dan langsung memperagakan permainan garis pertahanan tinggi. Tim sekelas Australia tentunya berhasil memanfaatkan momentum tersebut melalui sebuah serangan balik. Hal ini terlihat dalam gol kedua Australia yang dicetak Nishan Velupillai di menit ke-20 yang memanfaatkan kelengahan lini pertahanan Garuda mengantisipasi serangan balik. Inilah alasan mengapa Shin Tae-yong memilih pasif dalam bermain dan mengincar serangan balik saat memimpin Timnas Indonesia di ronde ketiga. 2. Tidak menurunkan gelandang petarung. Pada era Shin Tae-yong, 1 gelandang petarung pasti diturunkan untuk menghidupkan lini tengah pasukan Garuda. Ivar Jenner kerap jadi starter untuk menjadi perebut bola dan meringankan tugas Tom Hye di lini tengah. Pada laga ini, Patrick Kluivert menurunkan Tom Hye dan Nathan Jo Aon yang lebih stylish. Alhasil, lini tengah pasukan Garuda lebih mudah ditembus pada malam ini. Bola-bola cepat dari pemain Australia gagal dicegah oleh keduanya masuk ke jantung pertahanan Timnas Indonesia. 3. Menurunkan Nathan Jo Aon jadi bumerang. Patrick Kluivert bisa jadi menelan ludahnya sendiri dengan menurunkan bek kiri Swansea City tersebut. Sebelumnya, pelatih asal Belanda tersebut mengaku hanya ingin memanggil pemain yang punya banyak menit bermain di klubnya. Pasalnya pemain 22 tahun tersebut hanya main sekali di Liga Inggris bersama timnya musim ini. Warganet langsung khawatir melihat namanya ada di 11 pertama lawan Australia di pos gelandang tengah. Pada pertemuan pertama di Jakarta, pemain Swansea City tersebut berulang kali melakukan kesalahan yang membuat Australia hampir mencetak gol. Kekhawatiran tersebut langsung terbukti saat Nathan Jo Aon berperan atas gol penalti yang dibuat oleh Australia. Nathan melakukan tarikan dalam situasi set piece yang membuat wasit tanpa ampun memberi hadiah penalti untuk lawan. Martin Boyle tanpa ampun langsung membuka keunggulan dan gol tersebut jadi awal dari bencana Timnas Indonesia. 4. Jarak antar pemain terlalu jauh. Terlihat pada laga sore ini, Patrick Kluivert gagal membuat para pemain Timnas Indonesia bermain lebih kompak. Pertahanan pasukan Garuda terlihat sangat renggang dan mudah dieksploitasi lawan. Beberapa kali terlihat bahwa jarak antar lini pasukan Garuda sangat jauh. Hal ini jadi makanan empuk bagi Australia yang sudah langganan dan kenyang pengalaman di Piala Dunia. Kini, Patrick Kluivert punya tugas berat untuk menyelamatkan nasibnya kala Timnas Indonesia melakoni laga kandang menghadapi Bahrain pada 25 Maret 2025. Semoga di laga-laga selanjutnya Patrick Kluivert lebih jeli melihat tim lawan dan lebih jeli memilih pemain yang akan diturunkan.